Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya dan teman saya selaku presentator akan menyampaikan hasil mini riset yang telah kami lakukan dengan judul Pemberdayaan Komunitas melalui Pelatihan pada Komunitas Bidan di Puskesmas Bumi Ayu. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada teman saya yaitu Siti Mutmainah NIM 013 dan saya sendiri Nur Hidayati Nufus NIM 021. Topik yang akan dibahas dalam hasil mini riset kali ini yaitu pertama ada pendahuluan dengan isi alasan memilih judul, identitas peneliti, dan pertanyaan riset. Kemudian yang kedua pembahasan yang berisi identitas informan, hasil wawancara, dan pembahasan. Serta yang ketiga yaitu penutup dengan isi kesimpulan dan penutup. Alasan pemilihan judul. Bidan merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai tugas utama yaitu memberikan pelayanan kepada pasien dan keluarganya di fasilitas pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit dan puskesmas. Nah, untuk memberikan pelayanan tersebut, seorang bidan memerlukan kompetensi dan kewenangan klinik diakui agar dapat menjamin keselamatan bagi pasien dan keluarganya. Dengan kompetensi dan kewenangan klinik yang jelas, seorang bidan akan merasa aman dan yakin dapat memberikan pelayanan keperawatan sesuai standar yang ditetapkan. Identitas peneliti. Mini riset ini dilakukan oleh dua orang, yang pertama Siti Mutmainah, NIM 19070160113, kelas Psikologi 6A, berjenis kelamin perempuan, berstatus mahasiswa dengan alamat asal Bojonegoro, Jawa Timur dan alamat sekarang Semarang, Jawa Tengah. Kemudian yang kedua Nur Hidayati Nufus, NIM 19070160121, kelas Psikologi 6A, jenis kelamin perempuan, status mahasiswa, alamat asal Brebes, Jawa Tengah dan alamat sekarang Semarang, Jawa Tengah. Pertanyaan riset. Berikut ini adalah daftar pertanyaan yang diajukan dalam wawancara yang dilakukan peneliti dalam proses menggali data. 1. Jenis pelatihan apa yang diikuti? 2. Siapa penyelenggara pelatihan tersebut? 3. Kapan pelatihan dilaksanakan? 4. Di mana pelatihan dilaksanakan dan apa tujuan pelatihan? 5. Apa saja rangkaian kegiatan selama pelatihan? 6. Berapa lama pelatihan dilaksanakan? 7. Bagaimana situasi selama pelatihan berjalan? 8. Apa perbedaan setelah mengikuti pelatihan? Dan 9. Menurut Ibu, apakah pelatihan semacam ini dibutuhkan oleh semua bidan? Mengapa? Identitas informan. Dalam mini riset ini, kami memiliki 3 informan dengan identitas sebagai berikut. Informan 1. Dengan nama inisial Ibu NF, seorang bidan berusia 38 tahun asal Brebes. Jenis pelatihan yang diikuti SKBKB, yaitu Strategi Konseling Berimbang Keluarga Berencana. Kemudian informan 2, yaitu Ibu SH, seorang bidan berusia 47 tahun asal Brebes dengan jenis pelatihan yang diikuti APN, Asuhan Persalinan Normal dan Resusitasi Bayi. Kemudian informan yang ketiga yaitu Ibu R, seorang bidan berusia 47 tahun asal Brebes dengan jenis pelatihan yang diikuti material update midwife. Hasil wawancara dengan informan 1 yaitu pelatihan yang diikuti merupakan pelatihan SKBKB yaitu Strategi Konseling Berimbang Keluarga Berencana. Yang menyelenggarakan pelatihan tersebut adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Pelatihan dilaksanakan pada tahun 2018 di Bapelkes atau Balai Pelatihan Kesehatan Semarang. Hasil wawancara dengan informan 1 yaitu yang pertama, tujuan dari pelatihan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang strategi konseling berimbang keluarga berencana. Rangkaian kegiatan selama pelatihan yaitu ada penyampaian materi, diskusi, dan praktek. Pelatihan dilaksanakan selama 1 minggu dan situasi selama pelatihan berjalan itu kondusif, nyaman, dan materi yang disampaikan itu menarik. Perbedaan yang dirasakan informan setelah mengikuti pelatihan yaitu lebih mudah dan merasa lebih modern karena mengetahui keterampilan baru mengenai strategi konseling seimbang untuk keluarga berencana. Kemudian informan juga merasa
Pelatihan semacam ini dibutuhkan oleh semua bidan karena pelatihan ini sangat penting untuk pelaksanaan konseling seimbang untuk keluarga berencana di puskesmas ataupun di rumah praktek. Hasil dari wawancara yang dilakukan kepada informan yang kedua memperoleh hasil bahwa jenis pelatihan yang diikuti yaitu berupa pelatihan APN atau asuhan persalinan normal resusitasi bayi. Nah, yang menyelenggarakan pelatihan tersebut yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Pelatihannya dilaksanakan pada tahun 2018 di RSUD Brebes dengan tujuan agar bisa menerapkan teori menolong persalinan normal dan bisa melakukan resusitasi pada bayi asphyxia. Apa saja sih rangkaian kegiatan selama pelatihan? Nah, jadi rangkaian kegiatan selama pelatihan yang didapatkan dari informan kedua ini ada teori, praktek pada pantom, praktek pada pasien langsung, dan pelatihan ini dilaksanakan selama 10 hari pada pelatihan APN dan resusitasi bayi selama 2 hari. Situasi pada saat pelatihan berjalan dengan kondusif, lancar, senang, serta materi yang diberikan mudah difahami. Lalu perbedaannya apa sih setelah melakukan pelatihan? Nah, jadi perbedaannya yaitu menjadi tambah mengerti dan paham teori dan praktek dari persalinan normal dan resusitasi bayi. Kemudian, menjadi bisa melaksanakan praktek setidaknya agak lebih sesuai dengan teorinya. Begitu yang dikatakan oleh informan. Dan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yaitu, menurut Ibu, apakah pelatihan semacam ini dibutuhkan oleh semua bidan dan mengapa? Ya, benar, karena ini sering dijumpai pada kasus praktek sehari-hari. Kita lanjut pada hasil wawancara informan ketiga. Jadi, pada informan ketiga ini, jenis pelatihan yang diikuti yaitu material update midwife. Nah, yang menyelenggarakan pelatihan ini itu adalah Ikatan Bidan Indonesia yang ada di cabang Brebes. Nah, pelatihan ini dilaksanakan pada tahun 2018 di gedung IBI Brebes. Nah, tujuan diadakannya pelatihan ini yaitu untuk meningkatkan atau mengupdate perkembangan ilmu kebidanan yang terbaru. Lalu, apa saja rangkaian kegiatan selama pelatihan? Yang pertama ada pembukaan, kemudian ada penyampaian materi oleh narasumber, diskusi, dan praktek. Nah, pelatihan ini dilaksanakan selama 5 hari dengan situasi yang kondusif, lancar, dan peserta yang antusias. Perbedaan setelah mengikuti pelatihan ini yaitu menjadi lebih tahu keterampilan yang harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, Permenkes, dan SOP. Nah, menurut informan, pelatihan ini sangat dibutuhkan oleh semua bidan. Alasannya yaitu untuk meningkatkan keterampilan baik skill maupun ilmu yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pembahasan mengenai pemberdayaan komunitas ini juga dibahas dalam ilmu psikologi, teman-teman. Jadi, dalam psikologi komunitas, pemberdayaan atau empowerment merupakan suatu proses yang berlangsung dengan memusatkan kegiatan pada suatu komunitas lokal. Nah, pemberdayaan juga merupakan suatu bentuk dorongan atau motivasi untuk melakukan bimbingan atau pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan individu secara sistematis dengan merubah perilaku atau kebiasaan menjadi lebih baik dari sebelumnya demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup individu. Nah, proses tersebut menciptakan rasa saling menghargai dan saling menguntungkan, refleksi kritis, kegiatan partisipasi berbagai sumber daya yang dimiliki guna mencapai tujuan yang bermanfaat berdasarkan azas kesetaraan. Sementara penjelasan mengenai komunitas yaitu sekelompok manusia yang hidup dan tinggal di suatu wilayah dan melakukan interaksi dan terikat oleh norma ataupun adat istiadat sesuai dengan identitas dari suatu kelompok yang ditempati. Nah, dari pengertian tersebut dapat diketahui nih, pemberdayaan komunitas itu merupakan suatu proses yang dilakukan oleh sekelompok manusia yang berasal dari kelompok tertentu dengan tujuan untuk mengembangkan sumber daya yang ada dan memberikan keuntungan serta manfaat bagi sesama. Jadi, selain itu, pemberdayaan komunitas ini juga bisa muncul dalam berbagai setting, seperti setting kesehatan, lingkungan arsitektural, paguyuban komunitas, kebijakan publik, program pendidikan, dan penerapan teknologi. Lalu, keuntungan dari melakukan pemberdayaan komunitas ini apa sih? Jadi, keuntungan melakukan pemberdayaan komunitas itu untuk membantu membangun sense of community
kohesivitas dan konsensus sosial, dan meningkatkan partisipasi dalam usaha grassroots. Yaitu ketika individu membentuk kelompok, kemudian mendefinisikan tujuan dan memilih metode untuk mencapai tujuan yang disepakati. Selain keuntungan yang telah disebutkan sebelumnya, pemberdayaan yang dilakukan juga mengarah kepada output yang dihasilkan dari upaya yang telah dilakukan, berupa pemahaman serta kapasitas yang dimiliki oleh individu sehingga memberikan manfaat baik dalam segi sosial, ekonomi, fisik, maupun pelayanan kepada masyarakat. Nah, jadi indikator keberhasilan dari adanya suatu pemberdayaan pada sebuah komunitas dapat diketahui dari jumlah partisipan yang terlibat dalam proses pemberdayaan. Adapun prinsip-prinsip dari adanya pemberdayaan dalam suatu komunitas, yang pertama itu ada tidak adanya unsur paksaan dalam pelaksanaan pemberdayaan, atau dengan kata lain proses pemberdayaan dilakukan secara demokratis. Jadi peserta yang mengikuti pemberdayaan itu atas kehendak atau kemauan mereka sendiri. Yang kedua, materi atau bahan yang diberikan pada proses pemberdayaan disesuaikan dengan kebutuhan, masalah, serta potensi dari masing-masing komunitas. Jadi dilihat dulu nih, masalah atau kebutuhan yang dibutuhkan dalam suatu pelatihan itu apa. Contohnya pelatihan kepada bidan tadi. Dilihat tuh kebutuhannya, pelatihan dalam bentuk apa, terus masalahnya yang terjadi apa. Jadi bisa diberikan materi yang sesuai dengan kebutuhan dalam pemberdayaan yang ditujukan. Begitu. Jadi terus yang ketiga ini ada sasaran partisipan pemberdayaan, yaitu seorang individu yang turut serta dalam proses pemberdayaan dalam masyarakat. Jadi seperti yang pemberdayaan yang dilakukan pada bidan itu turut serta dalam pemberdayaan dalam masyarakat, dalam artian bidan memberikan kontribusi atau pelayanan kepada masyarakat gitu. Nah, yang keempat, pelaksanaan pemberdayaan dilakukan secara bertahap dan sistematis, sehingga membutuhkan waktu yang tidak singkat dan berkesinambungan. Jadi, demi tercapainya tujuan pemberdayaan agar individu mengalami kemajuan pada dirinya dan memahami materi yang diberikan harus secara bertahap dan kompleks gitu. Jadi, hal ini juga berkaitan dengan tidak adanya unsur paksaan kepada peserta pemberdayaan gitu, supaya pemberdayaan yang dilakukan ini benar-benar tercapai tujuannya gitu. Nah, dalam proses pemberdayaan juga terdapat unsur menumbuhkan nilai kearifan lokal ataupun kebudayaan yang terdapat dalam suatu komunitas. Terus yang selanjutnya, pemberdayaan dilakukan dengan tujuan menumbuhkan semangat belajar bagi partisipan dan melakukan proses pembelajaran di tengah pekerjaan yang dilakukan, atau biasa disebut dengan learning by doing. Partisipan dalam proses pemberdayaan merupakan agen aktif yang akan mengikuti rangkaian pemberdayaan. Jadi buat mereka yang memiliki niat atau memiliki motivasi dalam diri untuk melakukan pemberdayaan secara maksimal kepada masyarakat, mereka memenuhi prinsip dari adanya pemberdayaan dalam suatu komunitas. Selanjutnya, agen atau partisipan pemberdayaan diharuskan memiliki kompetensi yang cukup, dinamis, serta fleksibel dalam melakukan perubahan baik untuk dirinya sendiri maupun komunitas. Dan yang terakhir, adanya kerjasama antara pihak penyelenggara pemberdayaan dengan berbagai pihak lain, seperti pemerintah, tokoh masyarakat, tenaga kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, jadi berdasarkan penjelasan yang telah dilakukan di atas, dapat diketahui bahwa kegiatan pemberdayaan komunitas itu dengan cara melakukan pelatihan kepada komunitas bidan di Puskesmas Bumi Ayu yang memiliki manfaat yang sangat besar bagi para bidan untuk memberikan penanganan yang maksimal kepada masyarakat sesuai dengan pelatihan dan kapasitas kemampuan yang dimiliki. Nah, adapun macam-macam pelatihan yang diikuti oleh bidan sangat beragam. Dari 3 informan yang kita dapatkan, ada 4 jenis pelatihan yang berbeda yang memiliki fokusnya masing-masing. Sehingga dari pelatihan yang diikuti diharapkan mampu memperluas pengetahuan bidan dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Oleh karena itu, tujuan dari adanya pemberdayaan komunitas dapat tercapai dengan adanya pelatihan komunitas bidan yang dilakukan di Puskesmas Bumi Ayu. Jadi, kesimpulan dari diskusi kita kali ini itu apa sih? Jadi, kesimpulannya, pemberdayaan komunitas itu merupakan suatu proses yang dilakukan oleh sekelompok manusia yang berasal dari kelompok tertentu dengan tujuan untuk mengembangkan sumber daya yang ada dan memberikan keuntungan serta manfaat bagi sesama.
Nah, tujuan dari adanya pemberdayaan komunitas yaitu mampu memberikan perubahan baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, perilaku, serta kompetensi yang akan didapatkan dari adanya proses pemberdayaan. Dalam proses pemberdayaan juga terdapat beberapa prinsip yang dapat dijadikan acuan, di antaranya proses yang demokratis, aktif, memiliki kompetensi dan semangat yang tinggi. Pemberian pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan komunitas membutuhkan waktu yang cukup dan dilakukan secara sistematis dan bertahap. Hal tersebut sesuai dengan pemberdayaan komunitas yang dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan bagi komunitas bidan di Puskesmas Bumi Ayu, sesuai dengan kebutuhan, permasalahan, dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing partisipan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada 3 informan yang mengikuti pelatihan dengan 4 jenis pelatihan yang berbeda sesuai dengan kompetensi masing-masing partisipan, sehingga dapat memberikan manfaat ketika melakukan praktik di masyarakat. Baik teman-teman, semua materi sudah kita sampaikan ya. Kami dari presentator mengucapkan terima kasih banyak atas antusias teman-teman untuk menyimak video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita dan bagi semua orang yang menyaksikan video ini. Kami selaku presentator mengucapkan mohon maaf apabila dalam video ini terdapat kesalahan tutur kata maupun kekurangan dalam penjelasan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.